hari ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk tata urutan acaranya nanti akan dimulai ya pemaparan materi oleh pemateri pertama yang kita sudah kenal sebelumnya ya, yaitu Ibu Kurnia Rahayu Purnomosari, dan pembicara kedua itu ada Ibu Devika Nurhasanah ya. Saya rasa sudah kenal semua, tapi saya tetap akan membacakan sedikit CV tentang beliau. Oke, untuk pembicara pertama ya bisa dilihat di share screen ya. Adalah Ibu Kurnia Rahayu Purnomosari MSc APT ya. Beliau lahir di Jayapura 22 September 1989 dan mengampu mata kuliah mulai dari fitokimia sampai ke nanoteknologi bahan alam yang kalian semua nanti akan ketemu mata kuliah tersebut. Nah, untuk riwayat pendidikan S1 menyelesaikan di Universitas Gadjah Mada dan S2 juga di Universitas Gadjah Mada, dan sekarang sedang mengampu program doktoral atau S3 di Universitas Gadjah Mada juga. Dan beberapa judul dari pengabdian dalam 5 tahun terakhir juga sudah banyak sekali ya yang dilakukan oleh Ibu Kurnia. Oke. Untuk pembicara kedua nanti akan dilanjutkan. Untuk tata acaranya adalah yang pertama, setelah kegiatan, setelah narasumber menyampaikan materi, nanti akan dilakukan diskusi. Ya, jadi silakan nanti yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi, silakan ditulis di kolom komentar. Untuk mempersingkat waktu, ya, kita mulai saja. Untuk waktu dan tempat pada pemateri pertama, Ibu Kurnia Rahayu, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Nofran. Sebentar ya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas ya? Dengar, Bu. Oke, ya. Selamat siang. Sebenarnya ini nanti bukan kayak webinar biasanya, kita sharing saja secara ringan terkait penuaan ya atau kondisi skin aging. Bentar ya. Oke, sebentar ya. Maaf ada gangguan sebentar. Ya, kita lanjutkan. Jadi nanti saya hanya sharing yang ringan-ringan saja dengan peserta semuanya. Nanti kita bisa banyak diskusi di belakang. Oke. Ini terkait dengan materi skin aging ya. Yang pasti secara garantin 100% akan terjadi pada kita karena kita punya skin ya, kita manusia. Nah, jadi dengan bertambahnya umur dan paparan dari senyawa eksternal yang ada di sekitar kita, pasti kita akan mengalami skin aging. Ini normal, ya, sesuatu hal yang normal. Tapi yang menjadi tidak normal adalah apabila aging ini terjadi secara dini, gitu. Jadi ketika kita umurnya masih muda, tapi sudah muncul yang pertama tandanya biasanya apa? Kerutan. Coba dicek deh wajahnya atau kulitnya, apakah ada yang berkerut gitu, padahal umurnya masih di bawah 30 tahun misalkan.
Kemudian ada flek enggak gitu kan. Nah, itu salah satu dari tanda kondisi penuaan pada kulit ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan atau memaparkan apa sih penyebabnya gitu, apa yang terjadi pada kulit kita ya pada saat kondisi penuaan ini. Jadi di sini nanti skin aging itu sendiri adalah penurunan fungsi ya pada kulit ya karena proses penuaan. Kan kita setiap hari pun akan bertambah tua ya, bukannya bertambah muda ya. Yang bertambah tua umurnya bertambah, jatah hidupnya semakin berkurang. Nah, itu sudah pasti seperti itu. Nah, jadi kulit kita itu akan decline. Ya, fungsinya akan decline sehubungan dengan umur yang bertambah. Terkait apa? Nanti fungsi dari human skin itu kan biasanya untuk cell replacement. Jadi kalian itu kulitnya itu secara normal akan apa ya berganti ya gitu. Jadi daki bahasa Jawanya daki itu bukan hanya kotoran tapi sel kulit mati gitu karena menandakan bahwa kulit kalian itu terjadi regenerasi gitu ya. Kemudian fungsi barriernya juga berkurang ya. Lalu chemical clearance ya, sensory perception, kemudian mechanical protection dan wound healing ya, penyembuhan luka ini akan berkurang. Jadi semakin tua biasanya nanti untuk fase penyembuhan luka akan lebih lama daripada anak-anak. Kemudian imun responsif dan termoregulasi gitu ya. Karena kulit itu kan barrier paling luar ya, dia juga menjaga suhu tubuh ya. Lalu sweat production atau produksi keringat gitu ya, sebum, kemudian vitamin D yang ada di kulit kita semakin nambah tua ya akan berkurang. Termasuk juga perbaikan DNA di kulit. Jadi, penuaan itu adalah akumulasi dari berbagai perubahan secara patologis di dalam sel dan jaringan yang terjadi seiring bertambahnya waktu. Ya, proses yang terjadi itu bisa berupa hilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki atau mengganti diri, itu ya, replacement, dan mempertahankan fungsinya secara perlahan-lahan. Nah, ada dua proses penuaan, itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, bedanya apa? Nanti akan kita pelajari. Nih ya, jadi proses penuaan itu perlahan-lahan gitu. Jadi nggak serta-merta hari ini kemudian besok timbul kerutan yang sangat jelas gitu. Itu enggak. Jadi dia akan secara perlahan-lahan dan kapan dimulai serta berhentinya pertumbuhan fisik itu tidak jelas gitu. Karena kita nggak sadar gitu. Tiba-tiba aja kita sadarnya sudah ada flek hitam, sudah ada keriput gitu ya. Atau kulit yang kering, yang mengelupas, gitu. Padahal itu prosesnya tidak dalam jangka yang pendek. Nah, proses penuaan ini ada yang namanya dua teori ya. Jadi ada genetik atau programatik yang memang sudah diprogram oleh gen kita secara alami, dan ada teori stokastik. Di sini kerusakan gen dan protein akibat lingkungan akan mengakibatkan penuaan dan kegagalan homeostatis di dalam tubuh kita. Nah, beberapa teori penyebab proses penuaan ya, ini yang apa sih yang bisa membuat kita jadi mempercepat ya penuaan? Karena tadi yang saya bilang penuaan itu pasti terjadi, tapi yang kita waspadai adalah kalau dia lebih cepat dari yang seharusnya. Ya, jadi ada beberapa teori yaitu terkait dengan teori radikal bebas. Ya, radikal bebas itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Ya, kalau intrinsik, jadi di tubuh kita itu ada proses metabolisme. Nah, dari metabolisme itu dia akan menghasilkan suatu radikal. Nah, dari luar, eksternal itu ada polusi, asap rokok, ya, paparan senyawa kimia yang ada di sekitar kita. Misal kalian naik motor, gitu ya, kena debu dan sebagainya itu bisa jadi ada radikal di sana. Kemudian ada teori replikasi DNA. Jadi pada proses menua itu bisa jadi karena ada kesalahan pada saat replikasi DNA. Sehingga kerusakan DNA akan menyebabkan pengurangan kemampuan replikasi tersebut. Berikutnya, teori kelainan alat atau organelle error ya. Jadi di sini terjadi kesalahan transkripsi DNA sehingga RNA-nya tidak sempurna
dan berakibat pada kelainan enzim. Ya kan, DNA akan diubah menjadi RNA, kemudian RNA akan diubah menjadi asam amino dan enzim, dan juga protein intrasel, sehingga nanti fungsi selnya menjadi berkurang ya, atau rusak. Lalu ada teori ikatan silang. Di sini adalah antara protein dengan protein intrasel, ya, itu pada serabut kolagen. Jadi di kulit kita itu ada yang namanya kolagen dan elastin sebagai penyusun ekstraseluler matriks. Nah, kolagen ini adalah senyawa yang sangat penting untuk elastisitas di kulit kita. Nah, kalau adanya cross linkage ini, maka nanti bisa menyebabkan penurunan elastisitas dari si kolagen itu. Sehingga nanti kulit kita jadi nggak sekenyal kulit bayi ya. Kalau kalian lihat kulit bayi itu kan lembut sekali ya. Makin lama makin nggak lembut ya. Makin tua makin nggak bisa kenyal gitu. Dicubit nggak balik lagi gitu. Nah itu karena perbedaan kadar kolagen yang ada di kulit kita. Lalu ada yang namanya telomer ya, telomer. Telomer itu adalah rangkaian asam nukleat di ujung kromosom yang fungsinya adalah menjaga keutuhan kromosom dari degradasi. Tapi setiap kali sel membelah, maka ujung telomer itu akan menjadi lebih pendek. Wah, ini pelajarannya biologi molekuler ini untuk mahasiswa ya. Nah, kalau dia ujung telomernya sudah pendek, maka nanti kemampuan dalam membelah itu akan berkurang. Lama-lama nggak bisa membelah lagi kan, karena udah habis telomernya, maka mati. Maka secara umum di biologi ya, di dunia biologi itu pemendekan telomer itu merupakan jam biologis dalam penuaan sel. Nah, sebenarnya ada teori lain yang mendukung proses penuaan seperti kontrol genetik, di mana nanti dalam DNA manusia itu ada program ya, yang kita sudah ada program di tubuh kita oleh pencipta sudah diberikan ya suatu program di mana itu nanti pada saat tertentu dia akan menghancurkan diri sendiri. Ya, ada masanya, semuanya ada tenggat waktunya. Lalu ada keseimbangan nutrisi. Nah, ini nutrisi ini juga sangat dibutuhkan oleh kulit kita. Gitu. Untuk pembentukan kolagen, kita butuh suatu asupan nutrisi yang baik ya. Biar kulit kita tidak kering, kita butuh cairan yang cukup. Gitu. Jadi ini keseimbangan nutrisi. Kemudian adanya teori pakai dan rusak. Jadi tubuh dan sel itu akan rusak karena dipakai secara berlebihan. Gitu. Jadi kalian sering berpanas-panasan, kalian sering keluar sehingga paparannya itu banyak, akhirnya kulit kalian kan berusaha bekerja keras untuk apa? Melindungi ya. Sebenarnya mau melindungi, tapi karena dia bekerja keras, lama-lama aus juga gitu, rusak. Ya, sama kalau kalian kena matahari yang sangat luar biasa intensitasnya, pasti nanti kulitnya akan mengelupas. Itu sebenarnya mekanisme perlindungan diri. Lalu ada teori fisiologikal di sini terkait dengan neuroendokrin, di mana pada saat kondisi penuaan bertambahnya umur, maka hormon akan turun, gitu. Dan kemampuan homeostatis tubuh akan turun. Ada juga karena teori autoimun, jadi tubuh itu kehilangan kemampuan untuk membedakan substansi sebagai antigen dari dalam atau antigen asing. Ini normal terjadi pada proses penuaan. Ini gambarannya struktur kulit kita ya. Di sini di bagian luar itu adalah epidermis. Di sini ya, ini yang sering kena panas, kena debu itu ya di sini. Lalu ada pori-pori, ada rambut ya halus. Kemudian di bawahnya adalah lapisan dermis. Nah, di dermis ini banyak yang namanya ECM, extracellular matrix, dan di sini banyak kolagen, elastin, lalu enzim-enzim ya yang terkait dengan pembelahan sel kulit itu ada di sini semuanya. Ya, ini kulit kita. Dan produk biasanya untuk melindungi itu kalau produk kecantikan itu di luar untuk melindungi ya, for protection. Tapi kalau untuk remedial atau memperbaiki kondisi, biasanya dia akan dimasukkan ke dalam dermis karena yang ditarget biasanya adalah ECM, extracellular matrix. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi gitu ya? Kok kita cepat tua, cepat keriput, cepat kulitnya nggak sehat gitu?
Yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik apa? Genetik, hormon, ras gitu ya. Lalu yang ekstrinsik ya dari luar ya, sinar UV, kemudian pembentukan radikal bebas, ada gizi ya, lifestyle, stres, habit gitu. Kemudian ada penyakit dan penurunan BB atau berat badan yang drastis. Ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi proses atau mempercepat proses penuaan. Jadi makanya kalian jangan stres. Stres ini walaupun dia ekstrinsik, tapi dia juga akan berhubungan dengan hormon. Ya. Oke. Nah, faktor intrinsik tadi genetik ya, jadi menentukan dimulainya penuaan. Misalkan orang dengan kulit kering cenderung akan lebih cepat mengalami penuaan kulit. Ya. Karena cairan itu sangat dibutuhkan untuk kulit kita ya, untuk kelembapan kulit sehingga elastis ya, tidak gampang mengelupas gitu. Tidak jadi keriput ya, itu kan butuh cairan atau kelembapan. Lalu ada hormonal. Misalkan orang tua, makin tua maka hormon kita itu semakin ada perubahan. Terjadi ketidakseimbangan ya. Ada beberapa hormon yang kemudian turun. Contohnya pada saat wanita itu menopause. Nanti yang para wanita kalau mengalami menopause itu estrogennya turun sangat drastis. Makanya banyak wanita yang menopause itu akan merasakan kesakitan ya, dalam tanda kutip kesakitan yang luar biasa, ada mood swing dan sebagainya karena estrogennya turun dengan sangat drastis. Ya. Nah, estrogen ini kalau dia turun, nah itu akan menyebabkan keriput, kulit kering dan elastisitas kulit jadi turun. Nah, kalau ras ini dia berkaitan dengan struktur kulit ya. Jadi kalian itu jangan mau menyamakan kulit kalian dengan orang Korea. Rasnya sudah beda. Atau dengan orang Kaukasian. Jadi kan beda. Kalian pengen putih, pengen sekenyal mereka. Rasnya beda. Jadi nanti struktur kulitnya juga bisa berbeda. Contohnya apa? Pigmen melanin sebagai proteksi kulit. Kita yang di Indonesia itu pasti melaninnya akan lebih tinggi ya karena memang diciptakan seperti itu. Untuk apa? Untuk melindungi kulit dari sinar UV yang luar biasa ya intensitasnya. Jadi kalau yang di luar negeri itu nggak banyak pigmen melaninnya karena di sana sinar mataharinya nggak banyak. Jadi jangan dipaksakan. Kalau kalian nanti menggunakan produk yang menekan produksi melanin secara drastis, justru nanti kulit kalian akan menjadi sensitif terhadap sinar UV. Ya. Nah, ini pengaruh lingkungan ya, fisik atau matahari. Jadi kalau paparan kronik ya matahari, kalian sering terpapar matahari, nanti akan menyebabkan radikal bebas itu akan naik secara besar-besaran. Nah, ini akan menyebabkan penuaan. Nah, sinar UV ini dia akan menyebabkan kerusakan sel, kerusakan kolagen, lalu terjadi pigmentasi, dan kerusakan pembuluh darah. Lalu ada berbagai faktor seperti radikal bebas yang sangat tinggi. Nah, ini juga menyebabkan struktur kulit akan rusak. Lalu akan meningkatkan proses penuaan. Contohnya apa? Radiasi sinar X, polusi, ya, asap rokok, pengawet, pewarna makanan. Ini yang kita makan tanpa kita sadari itu bisa menyebabkan radikal bebas. Ya. Lalu ada faktor lain seperti gizi buruk, vitaminnya tidak terjaga, vitamin D-nya tidak terjaga asupannya ya. Lalu stres ya, stres ini sangat berpengaruh sekali terhadap penuaan gitu. Makanya jangan sering marah, jangan sering stres biar nggak cepat tua, itu betul gitu. Bukan sekedar apa ya, kalimat penenang gitu ya, tapi memang seperti itu. Gitu. Lalu ada penyakit menahun, penurunan BB atau berat badan yang terlalu cepat, ini juga menyebabkan kulit kita tidak siap gitu. Yang tadinya banyak senyawa hidrofobik ya, kelembapan, jadi moisturnya itu lebih besar ya karena hidrofob itu dia akan hilang secara drastis sehingga apa? Jadi seperti keriput gitu, kayak kulitnya tidak apa ya, tidak kayak kulit bayi gitu. Lalu konsumsi alkohol, rokok, kopi yang berlebihan ini juga nggak baik sebenarnya untuk kulit kita. Ya. Kemudian pada kulit kering bisa jadi karena cara perawatan kulitnya salah. Ya kalian pakai kosmetik yang nggak sesuai itu justru bisa menyebabkan kerusakan atau penuaan pada kulit. Ya.
Kelembapan udara yang kurang ini juga ya, misalkan kita selalu ada di ruangan ber-AC ya, enak ya di AC ruangannya dingin gitu, terus kita jadi lupa minum. Nah, tambah-tambahlah itu menyebabkan kekurangan cairan tubuh. Oke, ini peran radikal bebas ya. Jadi dia akan merusak ini jaringan yang di ECM, jadi di kulit kita. Gitu. Lama-lama apa? Ini radikal. Radikal itu suatu senyawa yang kalau dia tidak berpasangan itu dia nggak akan stabil. Jadi dia akan terus mencari pasangannya gitu ya. Jadi ini misalkan ada radikal yang masuk nih, dia akan nempel nih ya di ECM. Nah, nanti dia akan mengikat nih, bolong kan. Nah, ini baru satu. Kalau banyak ya lama-lama akan rusak semua ECM kita. Itu yang menyebabkan salah satunya adalah proses penuaan terjadi. Nah, ini peran radikal bebasnya. Karena kulit kita memang sebagai protektor terluar, jadi dia akan terpapar berbagai senyawa stres oksidatif ya, rokok, sinar matahari, polusi, mikroorganisme gitu ya. Nah, kulit kita juga harus mampu mengatasi serangan oksidatif eksternal dan bentuknya itu adalah reaktif oksigen spesies. Sebenarnya kulit kita itu punya sistem antioksidan endogen yang bisa menetralkan efek dari ROS. Tapi kalau ROS-nya itu terlalu besar, maka tanpa didukung dengan asupan makanan sebagai antioksidan pasti akan kalah. Makanya terjadi proses penuaan. Nah, ini ya. Jadi dia itu ROS itu berperan penting dalam proses penuaan ya. Terjadi depresi dan kerusakan sistem antioksidan di tubuh kita kalau terlalu banyak paparannya, nanti dia bisa menembus atau merusak DNA, RNA, protein, membran sel, sehingga akan terjadi perubahan dan kerusakan molekul ini ya dalam proses penuaan. Dia ROS ini juga penting pada metabolisme kolagen. Nah, ini dia berhubungan langsung dengan metabolisme kolagen. Walaupun dia tidak langsung menghancurkan kolagen, tapi dia akan menginduksi suatu protein-protein intrasel ya, MMP. Jadi MMP itu jenisnya ada banyak, itu metaloproteinase, enzim yang bertanggung jawab terhadap degradasi kolagen. Itu yang nanti akan dipengaruhi oleh ROS. Jadi memang ROS ini luar biasa untuk proses penuaan ya. Penuaan di kulit maupun penuaan di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya penuaan itu nggak hanya di kulit, gitu. Di tubuh kita itu juga metabolismenya bisa mengalami penuaan. Oke, nah ini ya UV sekarang, karena kita ada di daerah yang paparan UV-nya sangat besar ya. UV itu ada UVA, B, dan C. Ada panjang gelombangnya yang berbeda-beda dan kemampuan daya tembusnya terhadap kulit itu juga berbeda. UVC ini dia hanya bisa menembus hingga ke epidermis, UVB bisa ke dermis, UVA lebih dalam lagi. Ya, jadi yang paling dalam penetrasinya adalah UVA. Nah, apa sih penyebab, apa sih akibatnya kalau kita kena paparan UV ya? Ya kerusakan kulit gitu. Kalian kalau misalkan habis panas-panas, yang langsung terjadi adalah kulitnya merah ya. Merah itu tanda kulit mengalami stres, gitu. Kaget dengan kondisi yang ada. Jadi dia akan mengalami vasodilatasi, pembuluh darah. Nah, paparan UV selama 10 hingga 20 menit itu akan meningkatkan kadar hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu adalah salah satu bentuk ROS yang sering ada di tubuh kita. Jadi ini paling besar ya perubahan atau ROS dalam bentuk hidrogen peroksida di kulit kita. Nah, UVA itu adalah akan mempengaruhi oksigen singlet dan hidrogen peroksida. Jadi dia akan memacu pembentukan senyawa radikal oksigen singlet dan hidrogen peroksida sehingga nanti terjadi peningkatan MMP 1, 2, 3. Jadi MMP itu ada banyak, tadi metaloproteinase. Kalau dia meningkat maka akan mendegradasi kolagen. Jadi ini berbahaya kalau dia meningkat. Nah, UVA ini bisa meningkatkan produksi MMP 1, 2, dan 3. Nah, kalau UVB, dia akan memacu terjadinya radikal hidroksil. Jadi radikal itu memang banyak ya. Dan intermediate lipid peroksidase, sehingga nanti akan memacu peningkatan MMP 1 dan 3. Nah, ini yang perlu diwaspadai, karena dia akan langsung berperan dalam degradasi kolagen. Ya.
Nah, tanda kerusakan kulit akibat paparan UV itu adalah akumulasi senyawa elastin ya, yang amorf ya atau tidak beraturan dan adanya degradasi kolagen, sehingga nanti pasti lama-lama kulit kalian akan mengelupas. Nggak seger lagi dilihat itu ya. Oke. Berikutnya terkait manifestasi klinik ya paparan UV nanti akan jadi perubahan morfologi kulit. Menua merupakan kombinasi ya gambaran klinis penuaan intrinsik dan ekstrinsik, di mana penuaan intrinsik nanti akan tampak sebagai penipisan kulit epidermal, kering, ada kerutan atau kendor dan elastisitas turun. Ya. Jadi nggak kayak kulit bayi. Gitu. Kemudian ada lesi penuaan, ini yang cukup parah, ada lesi, gitu ya. Ada semacam flek ya atau luka di kulit. Ya. Kalau penuaan ekstrinsik nanti akan yang terlihat di kulit kita itu adalah kulitnya menebal, kering dan kasar. Kemudian ada kerutan yang dalam dan tidak hilang dengan peregangan. Warna kulit pucat ya. Kemudian ada bercak pigmentasi. Nah, kalau tidak ditangani maka bisa secara kronis itu akan mengakibatkan keratosis aktinik dan kanker sel basal atau sel kulit. Jadi coba dicek kulitnya masing-masing kondisinya seperti apa secara ekstrinsik. Ini yang tampak dari luar ya. Jadi bisa kita lihat kulitnya seperti apa kondisinya. Nah, ini gambaran akibat dari photo aging ya. Sini ya, ada keriput dan sebagainya. Ini juga istilahnya smoker lines. Jadi ada garis halus ya. Kemudian thin skin, ini kulitnya menipis ya. Lalu ada elastosis, ini pembentukan atau penggelapan warna kulit. Oke, berikutnya adalah sistem antioksidan yang ada di kulit kita. Secara alami kan ada ya. Itu ada yang bersifat enzimatik atau endogen. Di sini adalah enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Ya, secara alamiah memang sudah diciptakan untuk melindungi diri kita dari radikal bebas. Itu contohnya adalah superoksid dismutase atau SOD, kemudian ada glutathione peroksidase, ada enzim katalase dan glutathione reduktase. Yang paling penting itu adalah SOD karena dia memang pertahanan pertama ya, garda terdepan dalam melawan radikal bebas. Lalu ada sistem dari eksogen, ini jadi non-enzimatik atau radikal scavenging, penangkap radikal bebas. Contohnya senyawa tocopherol, jadi dia bisa memproteksi membran lipid. Lalu ada beta karoten yang banyak di wortel, ya, asam ascorbat, ya. Kemudian ada senyawa-senyawa flavonoid. Nah, flavonoid ini adalah senyawa yang luar biasa efeknya, jadi sangat lebar, termasuk adalah sebagai antioksidan. Karena dia bisa menangkap radikal bebas dan untuk penuaan sendiri dia itu punya peran yang luar biasa pada enzim-enzim yang terkait penuaan seperti hyaluronidase, elastase, tirosinase, itu flavonoid masuk semua ke sana. Bisa menghambat itu enzim yang mempercepat penuaan. Oke, nah ini rekapnya ya. Jadi memang apa sih proses penuaan itu utamanya adalah karena yang pertama paparan sinar UV, ya, kemudian adanya radikal bebas, ya, lalu ada kondisi stres atau hormonal. Ini semuanya akan mengakibatkan terakumulasinya radikal bebas, sehingga nanti kalau antioksidan endogen kita nggak bisa melawan, maka akan terjadi aktivasi enzim hyaluronidase, elastase, kolagenase, atau bahkan tirosinase. Ya, hyaluronidase ini dia terkait dengan apa namanya, kelembapan, ya, kelembapan kulit. Lalu elastase terkait dengan serat elastin dan kolagenase ini terkait dengan degradasi kolagen. Jadi kalau ini enzimnya itu sangat banyak, maka kulit kita akan cepat tua. Jadi dia harus dihambat. Gitu. Kalau dia terlalu tinggi, maka akan terjadi gangguan matriks penyusun kulit, ya, terutama pada kolagen dan fibroblast. Sehingga nanti terjadi kulit yang tidak sehat, kering, ya, terjadi kerutan, pigmentasi dan lain-lain. Ya. Ya, mungkin itu terkait pendahuluan awal ya, terkait dengan aging atau skin aging. Nanti untuk senyawa apa herbal yang paling berpotensi ya sebagai anti aging yang bisa kita gunakan sehari-hari nanti akan disampaikan oleh Bu Devika. Jadi pesan saya, skin is not about
skin color, jadi kalian harus pede dengan warna kulit kalian, be grateful dengan apa yang sudah Tuhan beri ke kita, ya, jangan aneh-aneh. Ya, jadi beauty skin itu adalah kulit yang sehat, bukan yang putih. Jadi take care of your skin, karena itu adalah bentuk gratitude kalian kepada pencipta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Pak Nofran selaku moderator. Oke, terima kasih Bu Nia sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Ya, bagi adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan sudah boleh silakan ditulis ya di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjut dulu untuk pemateri kedua dari Bu Devika, ya, saya bacakan sedikit kurikulum vitae dari Ibu Devika. Ya, Bu Devika yang nama lengkapnya Devika Nurhasana M.Pharm Science Apoteker, ya, lahir di Tanjung Enim 25 November 1993 dan mata kuliah yang diampu oleh Ibu Devika di sini juga sudah banyak sekali ya yang sudah pernah ketemu di biologi sel, mikrobiologi, dan juga bioteknologi. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Bu Devika ini menyelesaikan sarjana S1-nya di Universitas Islam Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Untuk pengalaman pengabdian dalam 5 tahun terakhir, sini belum update saja ya, sebenarnya banyak dari Bu Devika di sini ya. Yang terakhir itu ada promosi kesehatan tentang edukasi penggunaan antibiotik pada ibu PKK. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, Bu Devika dipersilahkan untuk memulai pemaparan materinya. Oke, terima kasih Pak Nofran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, semangat ya. Semoga tidak ngantuk. Oke, hari ini sebenarnya menarik ya, topik diskusi kita gitu tentang aging. Ya. Jadi kalau biasanya nih kalau perempuan luar biasa sekali ya concern-nya terhadap kulit. Jadi kulit itu adalah bagian yang sensitif gitu ya untuk perempuan. Tapi ya lelaki juga ada gitu yang memperhatikan kulitnya gitu. Itu juga bagus. Jadi jangan diejekin kalau misalnya ada temennya yang laki-laki juga memperhatikan kulitnya. Itu dia berarti udah aware gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai beberapa herba yang dia bisa berefek sebagai anti-aging atau untuk memperlambat proses penuaan gitu ya, dari mekanisme-mekanisme yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Bu Kurnia. Nah, kalau misalnya kita lihat slide yang ini ya, pasti kalau teman-teman yang kaum Hawa gitu ya, ini a picture is worth 1,000 words gitu ya. Jadi kalau kayak gini aja udah bisa, udah tahu semua. Kalau disuruh nyebutin pasti hafal gitu ya. Itu apa aja namanya, warnanya mulai yang dari pink yang Fanta, pink soft pink, nah banyak banget gitu ya. Nah ini sama seperti di sini. Jadi kalau kita sebagai manusia itu pasti pertama melihat adalah tampilannya dulu gitu ya. Dan apa yang bisa kita lihat ya salah satunya adalah kulitnya gitu. Bukan berarti menghakimi gitu ya, tapi penampilan itu juga penting gitu. Nah, jadi memang wanita ya dalam tanda kutip ya kebanyakan itu selalu pengen tampil cantik gitu ya. Bahkan cantiknya itu kadang cuman kayak sekedar editing foto mau di-post nih entah di sosial media mana gitu ya, diedit dulu, diedit semuanya diedit, kemudian sampai benar-benar kayak upload nggak itu bisa lama banget ngeditnya. Akhirnya nggak diupload gitu ya. Nah, sampai satu ketika kita mendengar ya mungkin sekedar omong-omongan awalnya gitu ya, salah satu public figure itu menyatakan bahwa muka itu dirawat bukan diedit gitu ya. Jadi saat itu semua rasanya itu seperti tertampar-tampar yang suka ngedit-ngedit gitu ya. Jadi
Jadi harusnya itu bukan diedit, tapi memang dirawat. Nah, tetapi apakah kita sudah benar merawatnya, ataukah kita sudah tahu tipe kulit kita seperti apa? Bagaimana cara kita merawat? Ya, biasanya ya kaum Hawa itu suka sekali mencoba berbagai produk kosmetik. Misalnya temennya bilang, itu bagus loh, merek A gitu. Terus besok dia coba gitu ya. Padahal nggak cocok setelah itu. Terus ganti lagi. Entah itu kosmetik atau skincare, pasti nyoba dulu intinya gitu. Nggak mampu beli yang gede, yang share in jar pun nggak apa-apa gitu ya. Untuk mengurangi keuangan intinya ya, mengepres keuangan, apalagi anak kos gitu ya. Misalnya mau kayak, biar kayak cewek-cewek Korea yang mulus nggak ada pori-pori. Ya Allah, nggak mungkin ya kita nggak ada pori-pori, nanti keringatnya keluar lewat mana? Ya, apakah lewat mata, air mata kita keluar? Ya, jadi harusnya itu bukan menjadi standar gitu. Kita misalnya melihat seseorang itu bagus kulitnya, misalnya keinginan seperti itu tuh boleh, seperti yang Bu Nia katakan, tapi harus dilihat kondisi kita seperti saat ini bagaimana, apakah memang kita sudah melakukan semua upaya untuk mengoptimalkan kondisi kulit gitu ya. Nah, salah satunya juga biasanya gitu ya, suka perawatan nih di klinik kecantikan, entah itu ya facial, entah itu kayak maskeran aja gitu ya, atau misalnya nggak di klinik kecantikan Bu, saya rajin maskeran tiap malam gitu, nggak begadang. Nah itu bagus ya. Tadi Bu Nia katakan bahwa stres itu bisa membuat kulit kita itu menjadi lebih cepat kusam gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya gambarnya, wow cantik gitu ya. Wow, siapa yang nggak kenal gitu? Ada yang nggak kenal? Nah, pasti kenal semua. Kalau kita lihat dari segi umur, gambar yang saya tampilkan itu tidak muda lagi sebenarnya gitu ya. Sehingga menjadi tolak ukur untuk kita yang melihat gitu, kok bisa gitu ya. Kulit impian kita menjadi berubah begitu kita melihat entah itu drama Korea, entah itu misalnya Thailand, yang intinya orangnya kok bening-bening banget gitu. Sehingga kulit impian kita adalah cerah, glowing, bersih, no jerawat gitu ya. Terus minim kerutan. Jadi bisa dilihat ya, kalau orang Korea kok bisa umur 48-50 tahun tuh kayak kerutannya tuh dikit banget gitu. Apa sih rahasianya gitu ya. Nah itu karena selain mereka perawatan, dari dalam pun mereka makanannya sehat gitu. Jadi nggak kayak kita makanan junk food tapi pengen kulitnya bagus ya. Jadi harus mengukur juga gitu. Oke, sebenarnya kulit yang sehat itu yang bagaimana? Ya kulit yang memiliki kelembaban cukup tadi, cukup basah, terus dia berembun, terus tadi kenyal, kencang kata Bu Nia ya. Kemudian warna kulit dia tuh tidak berbeda gitu loh, maksudnya bukan dempulan gitu. Jadi cerah kulitnya tuh biasa, cerah warna kulit asli. Kemudian terlihat mulus, lembut, bersih dari noda, jerawat atau jamur, segar, bercahaya, dan sedikit ya. Jadi sedikit kerutan sesuai dengan umurnya, bukan berarti nggak ada kerutan. Justru ada kerutan itu malah mempercantik sebenarnya ya. Nah, salah satu tadi faktor yang banyak menyebabkan terjadinya penuaan gitu ya. Apalagi sekarang di umur 20 sampai 30 itu banyak sekali yang mengeluhkan ada banyak kerutan ya karena ada dehidrasi kulitnya, stres dan lain-lain. Nah, tampil cantik sehat alami, kenapa enggak gitu ya. Kalau kita sekarang pengennya kayak, aduh aku nggak cukup untuk perawatan ke klinik kecantikan karena biayanya mahal dan lain-lain. Jadi nggak harus gitu memakai produk kecantikan yang intinya dia menawarkan cara yang instan. Jadi banyak sekali sekarang hati-hati ya untuk memilih kosmetik itu banyak sekali yang palsu. Walaupun labelnya misalnya bahan alam, tapi harus cermat, cek BPOM-nya jangan lupa. Jadi ada alternatif lain untuk memanfaatkan bahan natural untuk merawat diri. Sehingga fenomenanya bergeser nih, penggunaan bahan alam bagi kesehatan itu memunculkan tren back to nature gitu ya. Jadi banyak sekarang yang hobi beli-beli gitu ya, terus di blender sendiri, pakai sendiri gitu banyak, atau pakai madu, pakai kopi dan lain-lain. Nah sekarang kita lihat gitu. Kalau kita lihat secara keseluruhan, jadi Indonesia itu sebenarnya negara kepulauan ya, luas banget. Kemudian banyak sekali spesies tumbuhan. Kemudian sudah banyak juga penelitiannya. Jadi apalagi mahasiswa farmasi harusnya tahu nih yang simpel-simpel gitu. Nah, banyak yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional, makanan pendamping dan lain-lain. Tapi ada juga nih yang bisa dimanfaatkan sebagai kosmetik. Nah,
beberapa tanamannya ini tidak semua ya, jadi ada masih banyak sebenarnya kalau teman-teman cari. Ini saya paparkan sedikit. Contohnya adalah tanaman anggrek. Jadi untuk tanaman anggrek ini dia punya kandungan yang namanya fenolet, flavonoid, alkaloid dan tanin gitu ya. Tadi Bu Nia sudah menyampaikan, sudah menyinggung nih bahwa flavonoid gitu itu memiliki efek antioksidan yang bagus untuk kulit ya. Jadi antioksidannya yang sebenarnya berefek kepada penuaannya, bisa menghambat berbagai enzim yang tadi memicu penuaan ya. Nah, anggrek itu dia sifatnya fotoprotektif terhadap UVA dan UVB. Nah, secara in vitro gitu ya, dia terbukti memiliki perlindungan untuk kulit ya. Jadi untuk misalnya kalau teman-teman pakai tabir surya ada SPF-nya. Nah, anggrek itu bisa dimanfaatkan ya. Sekarang juga sudah banyak sediaan yang memanfaatkan tanaman anggrek. Selain itu apa, Bu? Ini yang gampang banget ditemuin ya di dapur, biasanya dicoba dicek di dapur ibunya masing-masing gitu ya. Ada cengkeh. Cengkeh itu ada kandungan eugenol ya, ada minyaknya. Kemudian ada komponen beta karyopilen gitu ya. Nah, itu minyak cengkeh dan eugenol itu sebagai zat anti penuaan yang potensial dengan mencegah penuaan kulit. Melalui tadi proses apa? Melibatkan proses oksidatif dan menginduksi sintesis kolagen. Jadi dia akan meningkatkan elastisitas kulit seperti itu ya. Saya nggak bahas mekanisme detailnya ya, nanti kita nggak cukup waktunya, jadi kayak kuliah nanti. Nah, sekarang apa sih yang bisa dimanfaatin intinya gitu ya. Nah, ada juga nih, selain itu kalau tomat pasti tahu semua ya. Oke, kalau cengkeh mungkin nggak semua orang tahu, atau yang jarang ke dapur jarang tahu tuh cengkeh gimana. Tapi kalau tomat saya rasa semua tahu bentuknya gitu ya. Semua juga pernah makan ya. Nah, tomat itu dia memiliki kandungan likopen, kemudian punya beta karoten dan tinggi vitamin C ternyata ya. Sehingga dia punya efek bisa meningkatkan kadar MDA atau malondialdehid ya, di mana MDA ini adalah penanda kerusakan seluler yang disebabkan oleh tadi radikal bebas. Nah, di mana nanti buah tomat ini dia bisa menurunkan ekspresi kolagen tipe 1 untuk kulit yang terpapar UVB. Jadi ini hasil penelitian ya, saya ambil dari jurnal gitu. Dari jurnalnya dia melakukan penelitian seperti itu. Kemudian beberapa tahun belakangan ya, terkenal sekali pomegranat. Ya, pomegranat kalau bahasa Indonesianya tanaman kita tuh delima ya. Delima itu memiliki derivat vitamin C juga yang tinggi, yang bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan. Ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian maksud saya, penggunaan formulasi krim yang mengandung 1% pomegranate flower extract atau ekstrak bunga pomegranat itu mampu meningkatkan ketebalan kolagen secara signifikan, dan dia juga bisa dimanfaatkan untuk, kalau sekarang lagi ngetren eye cream ya. Nah, jadi itu bisa untuk mengurangi kerutan di sudut mata. Ya, jadi mungkin yang semester akhir atau yang semester 5 atau semester awal mau penelitian atau mau bikin kayak PKM, nah udah banyak nih idenya gitu dengan bahan-bahan yang sederhana sebenarnya. Selain itu apalagi? Wah, ini booming juga gitu ya. Kunyit. Ya, kunyit sebagai anti kanker ya, terkenal ya, anti kanker. Ternyata kunyit itu punya kandungan yang namanya kurkumin. Kurkumin dia bisa memperlambat proses penuaan ya. Di mana dia melibatkan apa? Proses inflamasi yang berkaitan dengan proses inflamasi. Kemudian ada lagi nih, tadi disebut, udah disinggung juga sama Bu Nia kalau tadi menyimak ya, itu ada wortel. Wortel itu mengandung selain beta karoten juga ada glikoprotein. Nah, glikoproteinnya ini mampu menetralkan adanya ROS gitu ya tadi, spesies oksigen reaktifnya, bisa melindungi membran sel, sehingga dia juga berperan sebagai anti penuaan pada kulit yang terkena sinar UV. Selain tadi beta karoten juga bagus gitu ya. Jadi di wortel itu ada banyak komponen yang bisa kita manfaatkan sebagai anti penuaan. Selain itu, tahu nih kalau yang berwarna-warna itu biasanya terang-terang gitu beta karotennya tinggi.
Kemudian kalau misalnya kayak yang berbau, ya mungkin jarang ya, ada yang suka makan bawang putih. Kalau biasanya di bawang putih itu terkenal sebagai anti hiperlipid, ya, dia bisa menurunkan kadar lipid. Nah, ternyata berdasarkan penelitian ada juga senyawa yang namanya hidroksinamik acid, kemudian ada amino acid dan nitrogen base. Jadi itu ketiga senyawa tersebut bisa mengurangi stres oksidatif, kemudian juga punya efek antioksidan yang sebenarnya tidak secara langsung berefek kepada penuaan, tetapi dia bisa menekan proses inflamasi, ya, dan tidak memperparah penuaan kulit, ya, seperti itu. Nah, ini juga ngetren nih, kalau kita berbicara tentang back to nature, apalagi para ciwi-ciwi gitu ya, yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi kemarin pas zaman wortel pakai wortel, kemarin pas zaman tomat pakai masker tomat, kemudian booming aloe vera, semua beli aloe vera gitu ya. Nah, ternyata memang berdasarkan penelitian gel lidah buaya itu bisa meningkatkan elastisitas, ya, elastisitas kulit kita untuk mencegah penuaan dini gitu ya. Jadi mungkin ada yang pernah pakai ya gel aloe vera, itu kalau dipakai malam tuh kan dingin tuh ya. Terus pas besok paginya rasanya agak lebih kenceng gitu kulitnya. Nah, itu sebenarnya salah satu efek yang sebenarnya udah kerasa ke kita. Cuman kan kita nggak rutin pakai, apalagi kalau rutin gitu ya. Dia memang sudah terbukti untuk meningkatkan produksi kolagen, kemudian menurunkan metaloproteinase 1 yang tadi berkaitan dengan penurunan kolagen, seperti itu. Selain itu ada lagi nih, ini juga nggak kalah pamornya zaman dulu, awal-awal booming back to nature, itu pegagan. Ya, ini selain sebagai biasanya obat jerawat, gitu ya, bisa menghilangkan flek-flek hitam, ternyata dia bisa untuk menurunkan perkembangan penuaan kulit. Jadi menghambat gitu ya, menekan kerusakan kolagen. Selain itu ada juga nih teh hijau, ya. Teh hijau itu punya kandungan polifenol. Kandungan polifenol yang tinggi itu bisa mencegah efek samping akibat paparan UV, ya, melalui tadi reduksi kerusakan oksidatif dan tadi yang melibatkan protein. Oke. Kemudian kalau di Indonesia kita sering ya susu kedelai, kemudian banyaklah olahan-olahan kedelai intinya. Selain olahan kedelai itu bisa dimakan, sebenarnya kedelai itu juga bisa dimanfaatkan sebagai masker intinya seperti itu, atau dikembangkan sebagai kosmetik. Jadi karena kedelai itu punya kandungan isoflavon yang tinggi, dia bisa mencegah kematian sel, kemudian bisa mencegah inflamasi, di mana berdasarkan penelitian aplikasi topikal dari ekstrak yang mengandung isoflavon tinggi itu bisa menurunkan inflamasi, ya, akibat paparan dari UVB. Selain itu yang tidak kalah terkenal sebenarnya beris-beris itu biasanya memang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Salah satunya adalah anggur, ya. Dia punya kandungan yang namanya stilben. Dalam hal ini adalah tetostilben, ya. Dia memiliki aktivitas antioksidan sehingga dia bisa menghambat kerusakan oksidatif akibat dari paparan UVB. Jadi intinya hampir semua tanaman kalau teman-teman lihat yang dia punya antioksidan itu sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai penghambat dari aging, anti-aging intinya, sebagai anti-aging. Selain itu yang suka ngopi, tadi ada yang suka ngeteh gitu ya. Yang suka ngopi, ya ternyata kopi Arabica ya yang intinya kandungannya adalah asam klorogenat dan asam kafeik gitu ya. Dia bisa menghambat protein yang bisa meningkatkan produksi prokolagen tipe 1. Dia juga bisa mencegah kerusakan kulit akibat paparan dari sinar UV. Selain itu ada licorice. Ya, kalau licorice juga sudah sering harusnya mahasiswa farmasi mendengar ya. Licorice itu terbukti mampu menghambat aktivitas
enzim tirosinase sehingga dia bisa mampu menurunkan produksi melanin. Nah, tadi sudah disinggung bahwa melanin itu memunculkan bercak-bercak ya. Kalau ada banyak melanin tuh kehitaman. Nah, sehingga dia banyak dimanfaatkan sebagai skin lightening. Jadi untuk pembersih muka, membuat muka lebih bersih, mencerahkan kulit gitu. Nah, selain dia punya efek mencerahkan kulit, dia juga bisa untuk menghidrasi kulit. Jadi bisa membuat kulit itu jauh lebih lembab gitu, sehat gitu ya, dan mengimprove viskoelastisitas kulit. Jadi lebih elastis. Nah, walaupun dengan bertambahnya usia, elastisitas kulit itu semakin menurun. Kemudian banyak juga nih bahan-bahan atau bahan-bahan dapur yang sebenarnya banyak dimanfaatkan untuk minuman kemarin-kemarin waktu COVID ya. Pasti ngehits banget, semua bikin rimpang-rimpangan sendiri gitu. Ada temulawak, ada jahe gitu, ada ginseng, ada cinnamon. Nah, itu juga masing-masing dari komponen ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi kolagen, misalnya pada temulawak. Kemudian cinnamon juga meningkatkan biosintesis kolagen. Kemudian kalau jahe, dia bisa menurunkan produksi dari melanin. Kalau ginseng kan agak mahal ya. Jarang-jarang ada di rumahnya ginseng gitu ya, kecuali ginseng Jawa, apa ginseng Korea mahal banget gitu ya. Nah, ini tadi bisa menurunkan produksi melanin dan bisa meningkatkan proliferasi sel sehingga regenerasi sel kulit khususnya itu ya, misalnya di wajah itu bisa meningkat. Nah, sekarang Bu, kan kita udah nih tadi membahas tentang banyak tanaman yang bisa kita manfaatkan. Gimana cara kita memanfaatkannya gitu ya, supaya misalnya dulu Bu, pas akhir bulan nih susah beli seed mask gitu ya. Padahal banyak yang murah, yang 3.000, yang 5.000 sekarang ya. Nah, misalnya, Bu, saya pengen back to nature beneran deh gitu. Saya pengen nggak pakai bahan-bahan kimia gitu, yang nggak dipabrikan intinya, nggak pakai zat tambahan. Saya pengen bikin sendiri. Ya nggak apa-apa kalau rajin gitu ya. Asal jangan hari ini, terus sebulan kemudian baru buat lagi gitu ya. Itu mut-mutan. Jadi ada memang beberapa tanaman yang bisa kita buat gitu ya untuk masker secara sederhana. Ada apa aja? Jadi face mask at home gitu ya. Kita bisa pakai hal yang sederhana, pakai mentimun. Ya, timun murah ya, kadang sampai dikasih aja deh gitu sama tukang sayurnya. Ya, daripada busuk gitu kan. Ya pakai mentimun. Kemudian kalau lidah buaya mungkin agak susah ya dapat. Kalaupun memang misalnya mau beli di supermarket tuh sebenarnya juga ada yang gede banget itu sebenarnya. Nah, tapi mungkin agak mahal. Sama aja kayak beli seed mask dong, lebih praktis lebih beli seed mask gitu ya. Kecuali di rumahnya memang punya tanaman lidah buaya sendiri, paling ibunya aja yang ngomel-ngomel, kok habis semua lidah buaya gitu ya. Nah, ada mentimun, ada tomat, ada kulit jeruk yang sebenarnya gampang sekali didapatkan. Kita bahas satu persatu ya. Jadi untuk mentimun gitu ya, dia punya efek, sebenarnya dia sebagai penenang gitu ya untuk kulit. Jadi bisa kalau misalnya kulit kita tuh lagi stres, kita tempelin pakai mentimun, itu bisa untuk menenangkan kulit. Selain itu, ternyata mentimun itu bisa untuk menghilangkan kerutan pada bagian wajah. Ya, bukan kata saya, tapi kata jurnal ya. Saya hanya menyampaikan dari yang jurnal saya baca. Gimana caranya Bu untuk membuat kulit kita tenang dengan bahan yang murah ya? Satu timun itu kamu bisa pakai untuk berkali-kali intinya. Pertama, kalau misalnya nggak mau di blender ya udah Bu, aduh malas banget ribet, mager gitu ya, biasa mager sambil nonton gitu. Jadi gimana? Ya bisa nanti buah mentimunnya dipotong-potong ya, kemudian nanti tinggal ditempelkan pada bagian mata seperti di gambar bisa. Misalnya mau di matanya ditutup nggak apa-apa, biar lebih tenang ternyata ketiduran gitu ya. Atau misalnya pada seluruh wajah juga bisa gitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa tidak boleh terlalu lama gitu. Didiamkannya hanya plus minus 15 menit. Teman-teman kalau pakai sheet mask juga kan nggak boleh tuh sampai 1 jam nggak dilepas ya. Beda kalau misalnya memang yang kayak krim gitu.
Setelah itu, setelah 15 menit nanti diambil, dibersihkan dengan air bersih. Nah, bisa juga pakai air hangat gitu ya, supaya efeknya lebih enak aja kulitnya gitu. Terus kalau misalnya Bu, saya punya banyak waktu, nganggur-nganggur, nggak hair gitu ya, boleh mau misalnya diparut ketimunnya Bu, boleh. Mau buat es juga boleh ya. Oke, jadi bisa diparut ketimunnya, nanti ada madu nih, madu sisa COVID kemarin, nah, dicampurlah dengan madu misalnya. Setelah itu baru dioleskan di wajah, ya gampang banget. Ya sama seperti tadi, didiamkan selama 15 menit, nanti dicuci dengan air bersih atau misalnya bisa pakai air hangat. Kemudian tomat. Tomat itu tadi punya lycopene gitu ya. Nanti dia bisa sebagai antioksidan. Gimana cara membuatnya? Ya, jadi sebenarnya bisa seperti timun tadi, bisa langsung diiris terus ditempelkan. Atau misalnya mau dibuat seperti bubur atau di blender intinya gitu ya. Nanti bisa dioleskan pada wajah, terus nanti didiamkan 15 menit, terus nanti dibilas, terus dikeringkan. Kalau mengeringkan wajah itu harusnya sudah tahu ya, bukan digosok, tapi ditap-tap aja. Ya, nanti kalau kayak gini bergeser kulitnya tuh gimana ya? Malah bukan bikin tenang, bikin stres kulitnya ya. Nah, kalau misalnya ada nih Bu lidah buaya di rumah ya boleh aja gitu. Tadi udah terbukti dia banyak kandungan antrakinon, vitamin A, B, E, C gitu ya. Gimana ya, tinggal ambil aja bagian daging buah, kemudian bisa dioleskan pada kulit, jadi dibuka gitu ya, terus nanti ada yang bagian dalamnya itu diambil, terus dihaluskan, terus ditempel di kulit. Bisa tambah lemon, bisa tambah madu, bisa tambah jeruk nipis gitu ya untuk bahan additionalnya atau tambahan gitu. Optional sih, tapi ya kalau misalnya mau pakai lidah buaya aja ya boleh aja gitu. Terus misalnya Bu, saya habis makan jeruk, eman-eman Bu kulitnya, ya boleh juga gitu ya, kita manfaatkan. Jadi kulit jeruk itu berdasarkan penelitian punya banyak kandungan vitamin C ya. Nah, kulit jeruk itu ada antioksidannya juga, jadi nanti dia bisa bertindak sebagai agen bleaching alami ya, untuk menghilangkan kekusaman, dan misalnya kayak lemon juga ya untuk jerawat gitu. Nah, gimana cara membuatnya? Nanti kulit jeruknya dikeringkan benar-benar sampai kering, dihaluskan sampai jadi bubuk, ditambahkan air, bisa tambah jeruk gitu ya, jeruk nipis dijadiin pasta. Terus dioles 15 menit, dibilas dengan air hangat. Jadi deh, gampang banget ya. Nanti teman-teman intinya kalau misalnya mau membuat sesuatu itu niatnya harus ada dulu. Selain itu ya sebenarnya sekarang media juga udah banyak ya, bisa lihat di YouTube how to make apa gitu, how to make apa, atau cara membuat masker apa, banyak sekali ya. Intinya tinggal mau atau tidak, seperti itu. Mungkin kalau materi dari saya itu saja ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Nofran. Ya, saya stop share ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Devika. Ya, sangat menarik sekali ya pembahasannya yang tidak jauh dari kita sehari-hari ya. Pasti dalam penggunaan skincare ternyata banyak yang salah paham ya. Ada yang perlu nggak nih pakai sunscreen, perlu nggak nih pakai berbagai macam skincare yang tadi sudah dibahas oleh Bu Devika. Nah, ini di kolom komentar sudah banyak sekali ya yang bertanya, karena materinya ini ya nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, jadi pasti pada penasaran dan pengen tahu ya. Oke, kepada Mbak, sudah bisa di-share pertanyaannya? Oke, sambil menunggu ya, saya rangkum sedikit dari beberapa materi dari narasumber tadi ya. Yang dari bukunya tadi ya intinya tentang mekanisme dan juga membahas bagaimana sinar UV itu yang sangat berdampak negatif ya jika tidak kita cegah ya. Jadi mulai dari penuaan sampai dengan kerusakan pembuluh darah itu bisa disebabkan oleh sinar UV yang tidak bisa kita batasi ya harusnya. Kemudian jangan stres tadi ya, istilah itu tadi yang saya ambil, jangan stres ya. Jangan stres, tapi bagaimana nggak stres ya kalau mahasiswa farmasi ya.
Jadi ya kita harus bisa memanage bagaimana stres kita, ya bagaimana kita memanajemen waktu agar kita dapat mengelola stres itu supaya tidak berlebihan. Dan juga tadi sudah dibahas tentang berbagai jenis sinar UV, ya ada 3 jenis tadi, UVA, UVB sama UVC, ya. Bagaimana yang paling dalam menembus sampai ke dermis, ya adalah UVA. Jadi kita harus tetap bisa menjaga dari serangan sinar UV apabila kita banyak berkegiatan di luar ruangan. Oke, sudah bisa? Oke, silakan di-share. Ini ada beberapa yang beruntung yang pertanyaannya sudah diseleksi oleh panitia, ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu dari Mbak Asri, ya, Mbak Asri Indah Lestari kepada Ibu Kurnia. Apakah proses penuaan itu dapat kita hambat? Serta dari umur berapa sebaiknya kita menggunakan skincare dan rekomendasi mana saja, ya? Apa saja yang bisa membuat kulit kita awet muda? Oke, pertanyaannya cukup menarik, Mbak Risti. Pada Bu Kurnia dipersilahkan. Oke, baik Mbak Asri ya yang bertanya. Ini aktif nih Mbak Asri. Sebenarnya nanti kalau ada yang mau tanya langsung juga nggak apa-apa sih. Kita langsung diskusi aja. Apapun terkait kulit ya sama produknya. Oke, apakah proses penuaan bisa dihambat? Oh bisa. Tadi makanya yang bisa saya kasih tahu, saya sampaikan itu adalah supaya kalian juga peserta bisa mencerna apa sih yang menyebabkan penuaan, dan dari situ kan kita hindari dong faktor-faktor yang bisa menyebabkan penuaan, walaupun tadi yang saya bilang tua itu sudah pasti gitu ya, tapi bagaimana sih kita bisa menua dengan kulit yang sehat gitu ya. Jadi dihambat, jangan stres, itu menghambat gitu ya, walaupun benar kata Pak Novan, farmasi itu nggak bisa stres gitu ya, nggak bisa nggak stres gitu. Ya, mahasiswa farmasi nggak bisa nggak stres gitu. Sama nasibnya kita sekarang, saya juga lagi merasakan jadi mahasiswa itu luar biasa ya stresnya. Makanya agak kulitnya sangat berpengaruh. Ya, lagi jerawatan ya. Bu, lawang bersihin muka aja nggak sempet gara-gara bikin laporan. Iya, saya juga paham. Nah itu, jadi kalau kalian masih muda, kulitnya masih toleransinya masih luar biasa. Tapi kalau kayak saya yang umurnya sudah 30 tahun, sehari nggak bersihin kulit itu bisa efeknya cukup lumayan, jerawatan langsung gitu ya. Jadi bisa dihambat ya Mbak Asri ya penuaan. Tadi kamu makan makanan yang bergizi ya, jangan junk food aja gitu. Jangan ayam goreng crispy gitu ya. Kemudian penyetan gitu ya. Yang di gorengan itu tahu goreng ya, itu akan mempercepat gitu, justru akan mempercepat gitu. Karena apa, radikalnya lumayan, itu minyaknya kan kamu lihat ya, berapa kali dia pakai, nggak mungkin sekali pakai. Jadi bisa dihambat, tadi faktor resikonya dihindari gitu ya, atau menggunakan kosmetik atau skincare yang tujuannya adalah untuk melindungi ya, karena itu kita kan di Indonesia banyak sinar UV ya, jadi ya kita harus melindungi, nggak mungkin kan kita nggak terpapar sinar UV gitu, masa mau di ruangan 24 jam ya nggak mungkin juga gitu ya. Nah, jadi bisa dihambat. Kemudian kapan baiknya menggunakan skincare ya? Skincare ini biasanya digunakan tergantung tujuannya Mbak Asri. Jadi ketika kita balik, wanita kan haid ya, haid pertama kalinya kita haid itu akan terjadi perubahan hormonal. Biasanya terus mulai jerawat yang paling kelihatan kalau di remaja. Nah, boleh Bu pakai skincare ya, boleh pakai aja yang untuk ada antibakterinya atau untuk menurunkan peradangan kulit gitu ya. Jangan menggunakan yang
untuk anti aging gitu, belum waktunya ya. Belum waktunya menggunakan skincare anti aging kayak nanti saya jadi sebut merek ya. Sebenarnya kalau buat contoh mungkin nggak apa ya. Kayak misalkan yang mengandung kolagen. Nah, itu untuk seusia saya ke atas, mungkin udah 30 tahun ke atas. Jadi kosmetik itu boleh digunakan dari remaja tapi sesuai dengan tujuannya. Lalu kemudian kalau menggunakan sunscreen ya gunakan ketika memang dirasa dibutuhkan. Sunscreen kan melindungi, tapi nggak perlu kalian gunakan tiap hari gitu ya. Karena kan juga seberapa sih paparan UV-nya, kalian kan masuk farmasi terutama ya, saya tahu itu pasti di lab gitu ya, setengah hari lah. Terus kuliah itu kan nggak sempet main-main. Tapi kalau mau ke pantai ya itu kamu harus butuh sunscreen, mau nggak mau harus pakai sunscreen. Tapi hanya insidental saja. Gitu. Kemudian makanan biar awet muda itu, waduh, kan masih muda ini kayaknya ya. Ini buat saya ya. Jadi makanan yang sehat tadi tuh yang ditampilkan Bu Devika itu ya dikonsumsi saja karena kandungan flavonoidnya, flavonoid itu luar biasa ya. Makanya tadi makan sayur, flavonoid itu sudah pasti ada di tanaman atau daun-daunan, itu pasti ada walaupun jenisnya beda-beda, atau di senyawa yang berwarna gitu ya, wortel itu ada. Kemudian tomat tadi ya, itu dimakan, jangan disisih-sisihkan dan hanya dimakan dagingnya saja gitu. Kalian kalau melihat ya, tadi kan Bu Devika nampilin artis Korea ya, yang cantik ya, mulus banget ya ampun, itu kalau nyamuk aja kepleset gitu kan bahasanya tuh. Jangan salah, mereka itu kalau makan, kalian tahu ya, pasti nonton film Korea dong, saya juga nonton dulu. Kalau mereka makan daging, itu kan dibungkus sayur ya, dan sayurnya itu potongannya lebih besar daripada dagingnya. Kalau kalian kan, coba makan sate gitu, makan sate dagingnya doang, kubisnya nggak dimakan, tomatnya nggak dimakan. Nah, jadi terus pengen dapat kulit kayak gitu. Wah, ini kan yo gimana itu bagai pungguk merindukan bulan gitu, walaupun kita rasnya berbeda dengan mereka ya. Jadi makan makanan yang banyak mengandung flavonoid gitu ya, serat, terus sayur itu lembab, minum air putih yang banyak gitu ya, supaya kebutuhan nutrisi kulit itu terjaga. Bisa menjawab nggak Mbak Asri? Mana Mbak Asri? Ada Bu. Ada, gimana? Ada masalah nggak kulitnya? Terus ini jadi kayak konsultasi. Konsultasi nih. Kan kalian daring ya, jadi tambah putih nih harusnya karena nggak keluar dari rumah. Atau malah kalian kuliahnya di pinggir pantai. Nah, itu mah cari perkara itu. Gimana? Sudah cukup Mbak Asri? Sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut. Yang kedua, masih ke Bu Kurnia ya, dari Mbak Febi Dini Auliani. Ingin bertanya Bu, apakah sunscreen itu aman dipakai jika wajah sedang berjerawat? Monggo Bu Kurnia. Oke, baik. Penggunaan sunscreen pada saat wajah kita sedang berjerawat. Jadi sunscreen itu kan dipergunakan untuk di lapisan luar kulit ya, melindungi. Jadi dia akan membentuk suatu lapisan pelindung gitu di permukaan kulit kita supaya nggak kena langsung sinar matahari menembus ke kulit kita. Nah, jadi sunscreen itu diperuntukkan untuk tidak menembus ke dermis ya, karena dia bukan whitening agent, dia bukan anti aging ya, untuk penuaan gitu. Jadi dia adalah untuk penggunaan eksternal atau external use. Nah, kalau sedang berjerawat, nah ini harus hati-hati gitu ya. Jerawat itu pada saat jerawat kulit kita sedang luka, lapisannya kulit kita itu akan berbeda gitu. Kalau kalian perhatikan, terutama kalau jerawatnya itu
radang ya, radang itu pasti akan bisa menambah apa? Iritasi gitu, kemerahan. Jadi perlu hati-hati penggunaan sunscreen ini ketika sedang berjerawat. Apalagi kalau nggak sengaja jerawatnya itu yang ada matanya ya, istilahnya itu, terus kesenggol gitu ya, kesenggol dia akan menimbulkan luka terbuka. Maka nanti akan masukkan itu sunscreen itu ke dalam kulit gitu. Nah itu akan bisa menyebabkan iritasi gitu. Jadi diperhatikan penggunaannya ya pada saat menggunakan sunscreen itu kalau bisa memang tidak digunakan ketika berjerawat. Jadi biasanya dipilih bagian. Jadi nggak langsung kayak kita sabunan gitu, buk. Biasanya kalau cowok kan kalau pakai sabun itu buk gini ya. Cuma 2 kali usap ke atas sama ke bawah. Jangan gitu. Jadi pelan-pelan. Hindari daerah yang sedang radang jerawat atau jerawat terbuka dalam penggunaan sunscreen. Kan nggak tiap hari ya pakai sunscreen ya. Nah ini kalian harus pintar-pintar milih nih. Misal nih calon apoteker ya, pintar pilih dong. Dia itu krimnya itu ada sunscreennya enggak gitu. Kalau kalian hanya di rumah menggunakan krim pagi, misalkan hanya untuk melembabkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada sunscreennya buat apa? Gitu. Kalau saya pribadi lebih seneng sunscreen itu yang terpisah. Gitu. Karena bagi saya kegiatan saya itu tidak yang tadi 20 menit di luar gitu ya, di mana terpapar langsung gitu sinar matahari. Jadi saya rasa belum butuh sunscreen kecuali saya mau upacara, saya mau ke pantai ya berjemur gitu kan, itu butuh sunscreen. Jadi insidental sih pakai sunscreen tuh jangan dibiasakan. Kalau kalian misalkan lagi ke daerah Timur Tengah ya wisata gitu ya kalian pakai sunscreen gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau misal kalian ke mana ya, ke daerah utara gitu ya, Eropa Utara, nggak usah pakai sunscreen gitu, holiday ke sana. Jadi dilihatlah kalian mau kemana. Ke gunung kalau memang tidak terpapar langsung sinar matahari nggak perlu pakai sunscreen. Nggak perlu ke pantai itu sudah pasti tinggi sinar UV. Itu ya Mbak Feby ya, Mbak Feby. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini untuk Ibu Devika dari Mbak Tari Mujila. Izin bertanya, Bu. Astaxanthin itu termasuk antioksidan golongan yang mana ya, Bu? Dan katanya itu bagus untuk pemulihan pada pasien yang menderita kista. Bu Devika. Oke, jadi agak menyimpang ya. Ya nggak apa-apa. Coba sekarang memang sih tadi kita berbicara tentang banyak antioksidan intinya gitu ya. Kemudian muncullah pertanyaan, apa sih tadi astaxanthin gitu ya. Ternyata astaxanthin itu adalah golongan atau jenis dari karotenoid gitu ya. Tadi kalau karotenoid itu misalnya bisa kita temukan di yang warnanya orange gitu ya. Jadi tadi ada wortel. Nah, wortel itu punya beta karoten gitu ya. Nah, tapi si astaxanthin ini dia punya sesuatu yang lebih ibaratnya, lebih potensial gitu. Nah, dia memiliki kandungan 10 kali lipat antioksidannya lebih bagus dibandingkan dengan beta karoten yang tadi ada di wortel dan 100 kali lipat dari vitamin E gitu ya. Jadi memang suatu penemuan yang luar biasa. Kok bisa ditemukan? Kalau tadi wortel beta karoten itu kita biasanya warnanya pigmen, intinya pigmen ya, beta karoten itu adalah pigmen di tumbuhan. Nah, kalau astaxanthin itu warnanya bukan orange, bukan kuning gitu, tapi warnanya merah atau merah muda. Nah, biasanya banyak di alga ya. Kemudian di ya agak high class salmon ya. Ada juga yang agak lebih murah sedikit udang, kemudian naik lagi lobster gitu ya. Jadi memang dapatnya itu dari tadi komponen-komponen itu. Kemudian bagaimana dia bisa berefek sebagai tadi, bisakah dipakai untuk pemulihan untuk kista gitu. Sebenarnya yang namanya antioksidan ya pasti dia punya mekanisme tertentu ya. Kenapa kok bisa digunakan? Jadi kalau secara umum astaxanthin itu tadi bisa mengurangi oksidasi.
ya, sehingga dia bisa memang digunakan untuk salah satunya kulit keriput, kemudian kerusakan kulit tadi karena paparan UV kalau yang berkaitan dengan tema hari ini. Selain itu juga bisa sebagai bukan mengobati sih, tapi ya mungkin lebih kepada komplementer, jadi pelengkap. Jadi kalau misalnya seseorang terkena kista gitu, kemudian sudah diberikan obat ABC dari dokter, misalnya obat-obat yang memang punya potensi ke sana mengurangi, terus astaxanthin itu biasanya diresepkan juga atau diberikan intinya oleh dokter supaya membantu gitu ya, membantu mempercepat, misalnya membantu meningkatkan antioksidan di dalam tubuhnya. Seperti itu sih mungkin ya, Mbak Dari Mujilah. Kalau secara detailnya mekanismenya, otomatis nanti bisa panjang banget kita satu kuliah sendiri molekuler gitu ya. Kalau ditanya bagaimana kok bisa dimanfaatkan. Jadi intinya secara umum dia karena antioksidan itu tadi melibatkan banyak jalur persinyalan, banyak protein ya yang bisa dimanfaatkan, yang bisa membantu untuk meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Seperti itu. Bisa Mbak Tari Mujilah ya tadi yang bertanya? Iya, Bu. Oke. Mungkin nambahkan sedikit, kalau untuk yang kista itu kan ada sesuatu yang abnormal ya. Maksudnya kalau tadi memang secara molekuler akan panjang, tapi secara umum nih kista itu kan luka ya. Nah, senyawa flavonoid seperti tadi ya, itu dia memang berefek di wound healing atau penyembuhan luka. Jadi dia akan mengurangi inflamasinya karena terkait erat nih penuaan dengan inflamasi. Benar. Kemudian penyembuhan luka ya, membuat kolagen yang baru gitu. Jadi intinya ke sana untuk penyembuhannya. Kalau molekulernya tadi benar panjang sekali. Ya, saya belajar itu juga belum selesai sampai ke benar-benar genetiknya. Ya, gitu ya Mbak Tari ya. Saya menambahkan dikit aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Ini dari Mas Lisman Septa Ardianto ya. Mas Lisman ini sepertinya sering scroll TikTok ya. Kayaknya kan banyak tuh yang pakai masker dari kunyit tiba-tiba kuning ya. Ya, sepertinya ya Mas Lisman ya. Berarti Pak Novan juga TikTok kan? Berarti saya juga. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Gimana cara kita mengelola bahan alam ya, misalnya kunyit, kalau salah kan dalam penggunaannya malah efek yang tidak diinginkan itu bisa muncul, seperti kalau kita jadikan masker wajah, selesai dibilas malah wajahnya yang jadi kuning ya. Nah itu kira-kira gimana ya Bu Devika? Oke, jadi untuk ya sebenarnya untuk Mas Lisman ya, dulu ya saya juga punya teman kos yang hobi nyoba-nyoba bahan alam intinya gitu ya. Ada 2 teman kos, satu dia nyoba nggak apa-apa mukanya, nggak kuning gitu, nggak berubah jadi kayak warna partai itu nggak gitu ya. Nah satunya lagi pas nyoba kok warna mukanya jadi berubah gitu ya. Nah kalau dari yang saya pernah alami itu ya, kedua teman saya yang kos dulu gitu ya, satu dia pakai yang fresh ya, jadi kayak kalau teman-teman ambil di belakang rimpang kunyit terus langsung diparut satu rimpang gede gitu terus langsung dipakai, ya jangankan kayak gitu, nempel di kulit sedikit aja kagak hilang-hilang gitu ibaratnya ya, gimana ditaruh di muka ya pasti kuning gitu. Nah yang satu lagi dia pakainya adalah kunyit yang sudah diserbu. Jadi kunyit udah dikeringin, terus nanti dihalusin, baru dia pakai sedikit ya kayak dijadiin pasta gitu, terus nanti baru dioles ke mukanya, itu nggak kuning gitu. Ternyata memang pengaplikasian. Jadi kalau kita mendapatkan informasi gitu ya, jadi kalau teman-teman misalnya pakai TikTok atau sosial media apapun lah, tadi apakah misalnya, ayo pakai kunyit, kulit jadi bersih gitu ya, bebas jerawat dan lain-lain, besok langsung semua pakai kunyit. Harusnya dicari tahu dulu nih sebelum pakai gitu ya, apakah benar bisa langsung menghilangkan semua itu gitu ya. Tetapi ternyata cara pakainya itu berbeda ya. Jadi yang dia pakai itu ya apakah yang fresh ataukah yang misalnya sudah dalam bentuk serbu ya. Jadi bisa diakali dengan penggunaan serbu, jangan yang freshnya. Kalau freshnya bisa aja iris sedikit ya buat nyayur ibunya, tanya aja sama ibunya. Itu nggak hilang-hilang di sini.
ya, apalagi di muka. Pasti warnanya jadi gonjreng banget gitu ya. Orang pakai blush on warnanya pink ini jadi kuning. Jadi intinya bagaimana kita mencari tahu dulu apakah itu bisa digunakan secara fresh atau tidak. Back to nature itu sebenarnya bagus, tapi bukan semata-mata langsung ditelan gitu ya. Bukan langsung begitu dapat langsung dipakai. Bukan, tapi harus dicari tahu bagaimana cara menggunakannya. Banyak juga yang menggunakan fresh ternyata kulitnya itu sensitif gitu, sehingga malah bukan menghilangkan jerawat, malah memunculkan jerawat. Nah, ini banyak juga nih. Kalau kita searching gitu ya di Google itu banyak juga yang pengalaman, aduh nggak bisa deh pakai yang back to nature gitu, karena malah muncul jerawat ya karena tadi dia belum tahu metode yang pas untuk pengaplikasiannya gitu, dan sebenarnya dia juga tidak mengenal kulitnya secara baik gitu. Apakah misalnya dicoba dulu sedikit, ini langsung aja misalnya pakai tomat 1 kilo gitu, ya kan kebanyakan. Bisa aja pakai 1 dulu gitu, nggak apa-apa dia agak encer misalnya seperti itu. Jadi dites dulu ke kulitnya, jangan langsung pengen kolagennya tinggi dan lain sebagainya langsung pakai dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau bahan alam sama seperti jamu ya, jadi dia tidak instan efeknya, tapi harus rutin ya, harus rajin. Nah itu yang perlu dipertahankan sebenarnya, kayak minum jamu itu efeknya nggak sekarang, tapi kerasanya mungkin 3 tahun, 5 tahun kemudian, karena ternyata dia rajin minum kunir asam misalnya. Kenapa kok dia jadi kok sehat, kemudian misalnya kulitnya bagus, kemudian banyak yang lain-lain intinya ya, ternutrisi intinya seperti itu ya, karena tadi ternyata 3 tahun ke belakang dia tuh rajin minum kunir asam, bukan kayak seminggu pakai langsung sering mengkilat mukanya gitu, glowing sampai tadi Bu Nia bilang lalat aja kepleset ibaratnya, yang lalat nggak mau hinggap saking licinnya gitu ya. Jadi bukan kayak gitu. Mungkin itu ya Mas Lisman, jadi intinya harus dicari tahu dan tidak ditelan mentah-mentah, mentang-mentang tadi fresh gitu, yang nggak bisa gitu. Oke, Mas Lisman gimana? Mana nih Mas Lisman? Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Oh, kunyit ini efeknya banyak, mengandung ini, mengandung itu, pas diaplikasikan ke muka malah seminggu baru hilang kuningnya ya. Itu ya suaranya, Pak. Oke, Mas Lisman sudah cukup. Sudah cukup. Ya, TikTok itu sangat informatif, tapi harus Disaring. Saya sih nggak pernah buka TikTok ya, cuma ceritain Pak Nofran aja. Ini sama Ya, sebenarnya benar-benar kayak waktu ini sharing ya, hand sanitizer booming ya waktu awal-awal COVID ya, ingat ya semua ya di IG dan sebagainya, jadi kayak banyak peramu hand sanitizer dadakan gitu, lidah buaya dikasih alkohol gitu. Ini bisa digunakan, padahal kalau kalian yang background-nya farmasi, apa yang harus kalian pikirkan pertama, apakah kita ikutan deh gitu. Nah itu perlu dipertanyakan, padahal kan untuk bisa menembus dinding sel ya, sel virus maupun bakteri itu kan ada konsentrasi minimal alkoholnya berapa gitu. Nah dihitung harusnya, itu saya pernah coba soalnya karena ditanya ya, dihitung itu hanya di bawah 50% kadar alkoholnya terencerkan. Jadi itu salah satu contoh kita sebagai farmasis yang harusnya memang concern di sini ya, untuk kosmetik ataupun apapun itu, ya kalau ada informasi yang kurang tepat ya kita harus bisa memberikan edukasi gitu. Jangan bikin sendiri kalau konsentrasinya benar nggak masalah gitu. Dia pakainya konsentrasinya alkoholnya 70% diencerin lagi lah. Sudah jelas lah itu nggak akan efektif gitu ya. Termasuk masalah penggunaan kosmetik ya, banyak sekali kosmetik ini perlu edukasi lebih ya. Nanti mungkin yang seri selanjutnya bisa nih mengupas tentang kosmetik yang banyak sekali ada di e-commerce yang ya banyak, terus akhirnya kan tergoda karena harganya pasti lebih murah daripada beli di counter atau di toko resmi gitu. Ya lebih murah karena mereka nggak bayar pajak. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, masih ada ini yang bertanya ya. Lanjut Bu Kurnia dulu ya.
Oke. Itu dari Mbak Tari lagi nih di sini. Apa sih efek samping kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan antioksidan? Kira-kira kalau ada efek sampingnya itu seperti apa? Ya, antioksidan itu kan kebanyakan itu adalah senyawa flavonoid ya, flavonoid, dan biasanya di alam itu dalam bentuk glikosida. Nah, glikosida itu kan polar ya. Jadi kalau itu hampir mirip dengan vitamin yang larut di air. Dalam arti kalau tubuh kita merasa cukup, itu pasti akan dikeluarkan. Jadi kalau sampai saat ini ya, kalau penggunaannya wajar, itu belum ada laporan terkait dengan efek samping dari efek samping dari antioksidan. Ya. Jadi yang penting apa sih? Takaran. Saya selalu menekankan, kalian kalau yang backgroundnya farmasi juga, pembeda obat dengan racun itu di dosis, ya, di dosisnya. Air putih itu bisa jadi beracun kalau kamu minumnya banyak gitu. Contohnya apa? Orang yang tenggelam, saya selalu bilang, orang yang tenggelam di kolam renang itu karena overdosis air, sehingga sel-selnya pecah dan sebagainya. Kalau kita nggak minum air juga kita kekurangan cairan, maka efeknya juga jelek gitu ya. Jadi apapun itu, vitamin pun yang sekarang sedang luar biasa digunakan, tolong digunakan secara bijak gitu ya. Jangan terus kemudian semua diminum supaya sehat dan segar, terhindar dari COVID gitu. Bukan itu hanya salah satu langkah preventif memang. Tapi kan apa iya ketika kalian minum vitamin C dalam kondisi sehat dengan dosis yang luar biasa, bagaimana atau apa yang akan terjadi pada ginjal kalian? Itu jadi nggak hanya tentang antioksidan ya, semua. Jadi tergantung dari takarannya. Jadi kita harus bijak ya untuk melihat berapa banyak harus kita minum gitu. Misalkan gini, tadi ada salah satunya tomat gitu ya. Tomat itu bagus karena mengandung antioksidan gitu ya, lycopene dan sebagainya. Ya sehat dimakan, ya sudah makan, sekali makan kita misalkan sehari 2 buah 3 buah gitu ya nggak apa-apa, masih nggak apa-apa, tubuh kita masih bisa mentoleransi. Apa iya kalian akan makan 1 kilo dalam sekali makan tomatnya? Ya, untuk mendapatkan antioksidan yang banyak kan dia nggak seperti itu juga gitu loh. Jadi sewajarnya itu, maka semuanya akan baik-baik saja karena antioksidan ini senyawa dari alam. Senyawa dari alam itu dari Tuhan ya, dari Allah, dan itu pasti akan menjadi hal yang bermanfaat buat kita kalau dimanfaatkan secara bijak. Ya, sama obat-obat dulu yang dari alam itu dianggap berbahaya. Jadi kayak misalkan kalian tahu curare ya, tubuh kurarin itu dulu berbahaya karena digunakan bisa melemahkan otot gitu. Buat suku zaman dulu itu untuk perang gitu ya. Jadi tembakin pakai itu akhirnya musuhnya atau lawannya lemes ototnya. Nah, kalau kita pandangannya dari situ, oh curare itu berbahaya. Tapi coba deh sekarang digunakan untuk obat gitu. Ya, digunakan untuk obat banyak gitu ya. Senyawa-senyawa sitotoksik gitu ya. Kalau sitotoksik jadi jelek dong, racun dong. Tunggu dulu dipakai buat apa? Kita targetkan ke sel kanker, maka bermanfaat buat kita. Gitu. Jadi semuanya itu pasti bermanfaat. Tapi dosisnya harus diperhatikan. Itu ya Mbak Tari ya, supaya kita lebih bijak lagi untuk mengkonsumsi segala hal termasuk antioksidan ini. Oke, Mbak Tari? Ya, Bu. Siap. Jauh banget ya kayak teriaknya. Ya, Bu. Ya, Mbak Tari, terima kasih. Sekarang ke pertanyaan terakhir ya. Yang beruntung di sini ada Mbak Irena ya. Panjang sekali pertanyaan, saya ringkas saja ya. Intinya itu apakah kita itu lebih bagus pakai masker yang buatan sendiri, yang dalam hal ini adalah masker organik, atau pakai masker yang ada labelnya organik tapi sudah bermerek ya, sudah dijual di pasaran. Karena kalau dibuat sendiri kan kita nggak tahu tuh ya apakah dalam pelarutnya atau bahannya itu mengandung partikel-partikel asin. Sedangkan kalau yang sudah bermerek ya mungkin saja sudah ditambahkan pewangi ataupun pengawet ya.
yang bisa saja membuat seperti beruntusan. Kira-kira menurut Bu Devika, pilihannya yang mana ya yang lebih baik? Oke, jadi seperti ini ya, Mbak Irena ya. Mbak Irena, keputusan kita mau pakai yang mana, itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi kulit. Jadi, kalau misalnya nih, saya kulitnya sensitif misalnya seperti itu ya. Kemudian saya itu nggak bisa kalau misalnya ada pewangi gitu. Nah, otomatis kan saya tidak akan memilih masker yang sudah ada labelnya gitu, yang sudah dikeluarkan oleh pabrikan, intinya seperti itu ya, sudah di manufacturing. Nah, ini saya gunakan, nggak mungkin gitu ya. Jadi karena tadi ada komponen yang bisa berefek sensitif terhadap kulit saya. Nah, pilihannya ya saya bisa aja nih cari merek yang lain yang memang dia non alkohol gitu misalnya, atau non parfum gitu ya. Nah, kalau misalnya buat sendiri gimana? Betul. Jadi kebanyakan problem kita menggunakan bahan alam, misalnya membuat sendiri, itu adalah kita nggak bisa jamin kebersihannya. Jadi misalnya nih tadi punya tomat gitu ya, dia ada antibakteri, antioksidannya tinggi. Lah, ternyata cara ngolahnya salah gitu. Terus misalnya juga nggak bersih tempatnya untuk misalnya memblendernya, menghaluskannya, intinya seperti itu. Sehingga bukan malah memiliki efek antibakteri, malah justru timbul bakteri dari sana gitu. Bukan tadi mulus harapannya, malah justru jadi jerawatan, beruntusan mukanya gitu ya. Jadi intinya kalau memang misalnya ya, sekarang juga sebenarnya nggak mesti harus bikin sendiri ya. Tadi saya contohkan bagaimana cara membuat kalau memang pengen buat sendiri, tapi dengan harus memperhatikan kebersihan tentunya ya. Jadi misalnya untuk ngirisnya jangan campur sama bekas dari ngiris sebelumnya, ngiris cabai ya pedas gitu ya. Kemudian misalnya habis blender apa misalnya tadi pakai yang itu juga ya harus dibersihkan dulu, pakai sabun, kemudian dibilas lagi, kemudian baru dimasukkan. Kemudian untuk kuasnya juga kan kadang kalau di kita ya perempuan itu kadang punya kuas untuk masker ya. Nah itu kadang nyimpennya juga nggak bener ya. Nah itu udah dikeringin terus udah aja gitu, terus mau dipakai pakai aja. Padahal yang kayak gitu ya, yang kayak gitu itu memunculkan bakteri seperti itu. Jadi pilihannya itu tergantung kembali kepada keyakinannya. Jadi apakah misalnya saya yakin nih, saya udah pakai sarung tangan, udah pakai ini itu, pakai APD yang bisa lah gitu, APD. Jadi pakai yang ibaratnya steril lah, bisa. Bukan arti steril yang kayak kita praktikum steril itu bukan ya, tapi maksudnya kita menjaga kebersihannya. Bisa mau buat sendiri bisa ya, nyambung sama tadi yang punyanya Mas Lisman, mau buat sendiri mau dari kunyit dan lain-lain. Nah, tapi misalnya wah kok kayaknya di kos peralatannya minim, tadi juga habis dipakai bikin seblak sama temennya misalnya gitu ya. Gimana ulekannya nanti gitu ya? Udahlah panas kena cabai, terus bau bawang, bau dan lain-lain lah, komponen seblak kan kalau kecium hidung kan, aduh ya ampun gitu ya, lengket banget gitu. Nah, apakah nanti mukanya jadi bukan natural, jadi bau seblak gitu ya? Nah itu saya juga secara secara individu gitu ya, memiliki pertimbangan bahwa kalau memang saya tidak sanggup untuk membuatnya dalam kondisi yang baik, maka ya nggak apa-apa sebenarnya beli gitu ya, dengan label tadi. Pastikan bahwa itu tuh tidak mengandung sesuatu yang komponen yang sensitif untuk kulit kita. Jadi kalau kita tahu kita alergi ya jangan pakai yang itu, pakailah tadi misalnya yang non parfum, misalnya non pengawet dan lain-lain. Intinya banyak sekarang ya, atau pengawet yang paraben alergi, ada pengawet yang lain yang bisa digunakan gitu. Jadi kita cari komponen-komponen. Jadi itu mungkin Mbak Irena ya. Jadi kembali kepada kondisi kulit dan kebutuhannya. Oke ya, jadi penting sekali bagi kita untuk kritis sebelum membeli barang atau membeli suatu produk ya. Jadi kita harus
detail untuk melihat apa saja nih kandungan yang terdapat di produk tersebut ya. Untuk yang Mbak Nurul Afinatun, saya rasa pertanyaannya hampir-hampir mirip ya, Bu Devika. Jadi sekalian tadi sudah terjawab ya, cuman ditanya di sini berbeda antara kandungannya. Tadi ada kunyit, ini ada tomat, delima, dan mentimun. Oke. Nggak apa-apa itu. Mau lanjut itu juga nggak Tiap apa-apa. hari dipakai Iya. kalau nggak males ya. Kebanyakannya seminggu apa-apa. aja bagus Iya. gitu ya. Seminggu tuh semangat, setelah itu mager ya. Biasanya seperti ya, itu. Nggak apa-apa kalau dia misalnya kayak suka makan lalapan, timun dimakan ya nggak apa-apa, bagus Sama. gitu ya. Bisa makan delima bagus. Ada yang muncul ya di background-nya Bunia ya. Bikin kita jadi gagal fokus melihatnya ya. Jadi intinya bagaimana pengaruh terhadap kulit ya tadi mungkin disebutkan oleh Bunia ya. Jadi selama itu dalam kondisi yang cukup gitu, tidak berlebihan ya is okay, nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau misalnya makan timun sampai 1 kilo dalam 1 kali duduk misalnya, ya tentu ya efeknya pasti ya nanti bisa, hipo ya, darahnya rendah. Darahnya jadi turun cepat gitu ya. Udahlah misalnya darah rendah, makan timunnya berlebihan. Jadi ya efeknya nanti ke yang lain-lain. Jadi sesuaikan saja, tidak perlu berlebihan, tidak perlu terlalu terobsesi. Yang penting stabil gitu ya. Oke, terima kasih Bu Devika ya atas jawabannya dan juga Bunia atas tadi diskusi dan jawabannya juga sangat luar biasa. Jadi intinya ya, sesuaikan dengan kondisi kita, tidak perlu motivasi dari idola itu pengen seperti idola itu nggak apa-apa ya, dijadikan dorongan kita untuk menjadi lebih baik. Tapi ya kita harus realistis juga ya, realistis dan juga harus melihat kebutuhan dan lingkungan kita kan berbeda tentunya dengan yang kita inginkan ya. Oke, untuk diskusinya ya kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi hari ini kegiatan pengabdiannya kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi sebelum kita akhiri ya, kita dokumentasikan dulu ya. Oke, untuk kegiatan pengabdian hari ini biar ada buktinya itu loh ya. Biar ada, ini loh kita sudah melakukan diskusi tentang kulit dan juga produk yang tentang kulit ya. Oke, untuk adik-adik sekalian silakan diaktifkan kameranya biar kita ambil gambarnya ya. Boleh diaktifkan. Yang tadi masih ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, dinyalakan saja kameranya. Oke, Mbak Panitia sudah siap untuk di capture. Saya hitung sampai 3 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide ketiga. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, cukup ya untuk sesi foto-foto aja ya. Jadi di sini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atas keaktifan adik-adik sekalian dalam mengikuti kegiatan pengabdian pada masyarakat ya. Dalam hal ini adalah kepada adik-adik mahasiswa. Saya harap dan juga para pemateri harap apa yang disampaikan nanti bisa berguna dan bisa juga untuk diimplikasikan nanti ya di kehidupan sendiri ataupun ke masyarakat atau ke orang lain. Ya, mulai dari diri kita dulu sendiri, baru nanti ke lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kita lafalkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu di seri berikutnya. Masih tentang kosmetik juga kayaknya nanti. Gitu ya. Baik, Bu. Siap-siap saja. Makasih, boleh istirahat. Assalamualaikum.
Silakan saya langsung end ya.